Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di sini ada HP yang cakep banget rilisan tahun 2022 dari Realme dan untuk tipenya Realme C33. Harganya cuma 1 juta rupiah aja teman-teman. Untuk kelengkapan di sini dia lengkap full original ya, seperti yang kalian lihat. Di sini ada buku panduan. Ini untuk USB-nya dia masih pakai micro dan ini chargernya original di 10 watt aja ya teman-teman. Untuk bagian spesifikasi singkat kalian bisa lihat-lihat di sinilah ya teman-teman. Baterainya di 5000 mAh. Kameranya 50 megapiksel AI kamera, kemudian ultra slim di 8,3 mm. Pakai Unisoc T612 untuk prosesornya ya teman-teman, dan variannya RAM 3 dengan internalnya 32 GB teman-teman. Udah oke. Lanjut kita pada bagian HP-nya. Ya, HP-nya seperti yang saya sampaikan tadi, HP-nya cakep banget. Kameranya udah ngeboba dual kamera. Ya, kurang lebih kalau sepantaran sama HP ini di rilisan yang sama itu ada HP Oppo A17. Kemudian kalau Vivo ada Vivo Y16 gitu ya lah ya teman-teman untuk variannya. Dan varian dari Realme di sini dia banyak banget sama kayak HP Vivo, ada varian RAM 3 internalnya 32 GB, ada RAM 4 dengan internalnya 64 GB, kayaknya ada yang 4128 juga untuk HP Realme C33 di sini, dan yang saya pegang di sini adalah varian terendahnya yaitu di RAM 3 dengan internalnya 32 GB. Untuk secara kemulusan di sini bagus ya, mulus banget masih. Kalau kita lihat-lihat di sini mungkin ya jamur tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan gridnya di sini saya pribadi masih masuk kategori mulus ya. Kita kasih A- aja. Dan jamurnya nggak parah banget gitu ya teman-teman untuk tingkat kemulusan. Desainnya udah cakep, bagian belakang di sini glossy dan lumayan cukup kokoh. Untuk genggaman di HP ini juga lumayan nyaman. Untuk bobotnya di sini di 183 gram seperti yang kalian baca tadi di awal ya, 8,3 mm untuk tingkat ketebalannya. Ini nyaman banget sih untuk HP-nya di Realme C33 ya teman-teman. Untuk peletakan bagian bawah seperti biasa ada speaker, ada colokan charger, ada mic, colokan headset. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprint, ada tombol volume bagian atas kosong, dan di sini ada tempat SIM yang udah lengkap dengan tempat SD cardnya yaitu di triple slot ya teman-teman. Tentunya bisa up sampai 1 TB. Secara desain HP-nya di sini cakep banget, pokoknya nggak ada minus. Kalau pada bagian desainnya di sini udah yang oke banget, dan bahkan HP ini bisa dibilang cukup bertahan harga pasarnya di angka 1 juta karena desainnya yang secakep ini teman-teman. Bagian belakangnya di sini ini kayak ada glitter-glitter gitu ya, tapi ini masih di dalam gitu. Ini desainnya kayak kaca-kaca gitu ya. Kemudian kita lanjut pada bagian layarnya ya teman-teman. Layarnya di sini kotor aja ya, pada bagian samping ini kotor karena tadi saya buka tempered glassnya karena udah rusak gitu ya untuk tempered glassnya, jadi saya buka teman-teman. Secara desain dia masih ngeponi kayak gini ya, dan untuk bezel-bezelnya di sini memang tebel banget bagian atas, samping dan juga bagian dagunya, apalagi ini masuk kategori yang tebel tapi udah cukup lumayan nyaman. Untuk kondisi layarnya sendiri kita lihat di sini dia gak ada flag putih, gak ada area yang menguning, semuanya aman, masih mulus ya teman-teman. Dan untuk sentuh-sentuh kita coba cek. Sentuh-sentuhnya cek semua dan oke, aman. Untuk sentuh-sentuhnya semua sudah aman di HP Realme C33 yang saya pegang di sini teman-teman. Bahkan buat ketikan kita coba. Oke ya, untuk ketiknya semua aman, tombol-tombol semuanya oke untuk HP-nya di sini. Kita coba cek tentang ponselnya. Untuk update sistemnya kira-kira udah sampai mana ya teman-teman. Tentang ponsel Realme C33 versi S Edition. Kalau udah ada S Edition ataupun edition kayak gini biasanya nggak bisa belah layar gitu-gitulah ya teman-teman, dan ada beberapa yang nggak bisa gitu. Intinya versi Androidnya 12, RAM 3 dengan internalnya 32 GB. Ada extended RAM nggak sih? Oh, nggak ada extended RAM. Ini saya mau coba buka, nggak bisa ya teman-teman. Ya inilah ya, chipsetnya tadi pakai UniSoc ataupun Unisoc T612. Untuk baterainya di 5000 mAh, tentunya udah awet teman-teman.
Kemudian kita coba cek fungsi-fungsi lainnya. Kita coba fingerprint, tombol-tombol semuanya di sini kayaknya masih oke ya. Tombol-tombol masih klik. Kita coba untuk fingerprint dan juga pada bagian speaker di sini ya teman-teman. Fingerprint udah saya aktifin di sini, langsung kita coba. Cuma kalau tadi pas waktu ngaktifinnya sih aman ya. Semoga aja masih tetap responsif. Wih, mana wih? Wah, oke. Ternyata saya salah pegangnya. Responsif lumayan teman-teman. Ya, delaynya di 0,1 detik gitulah ya. Lanjut pada bagian speaker di sini. Udah saya aktifin WiFi dan tinggal cari aja ya musik-musik yang no copyright gitu ya. Coba ini. Volume main. Oke ya teman-teman, untuk tingkat kenyaringannya udah oke, bassnya lumayan kerasa sekalipun tipis-tipis aja untuk HP Realme C33 di sini ya. Dan untuk perihal kecerahan warna kayaknya di sini dia nggak benar-benar yang pas cerah banget. Kalau untuk di luar ruangan pastinya butuh usaha lebih. Untuk kecerahannya di sini kalau saya baca-baca itu cuman di 400 nits gitu ya teman-teman. Dan untuk hal lain udah oke, bahkan untuk volume tadi namanya pas kita coba setel musiknya itu masih aman, sekalipun udah saya volumenya diturunin sampai 40% itu nggak yang pas drop banget, masih tetap bertahan. Untuk tingkat kenyaringannya itu masih oke dan stabil ya teman-teman. Selanjutnya kita coba cek bagian kameranya. Kamera 50 megapiksel dan satu kamera pelengkap ya, anggaplah nggak ada kamera ini gitu ya, ini cuma gaya-gayaan gitu ya teman-teman. Kamera 50 megapiksel dan untuk kamera selfie-nya di 5 megapiksel. Untuk modenya ataupun fitur-fiturnya ada video, yang untuk perekamannya di sini mentok di 1080 30 fps, dan untuk kamera selfie kemungkinannya sih sama ya teman-teman. Oh enggak, ternyata enggak sama. Cuma di 720 aja mentoknya gitu ya. Untuk fitur-fitur lain ya foto, ada potret lainnya di sini. Di lainnya kira-kira ada mode Pro, panorama, selang waktu, 50 megapiksel dan mode malam. Untuk kamera potretnya di sini bisa nggak kalau untuk kamera selfie? Oh, kamera selfie-nya juga bisa mode potret aman jadinya ya teman-teman. Nggak kayak Realme C30 gitu-gitulah. Itu pas nggak bisa kalau kita buat ngefoto gitu ya. Kita coba hasil kameranya kira-kira oke nggak? Kita bersihin dulu, takutnya kotor dan hasilnya malah bikin nggak oke gitu ya. Langsung jebret. Oke, ini untuk foto biasa. Oh, ini ada kayak cahaya apa filter-filter semacamnya. Kalau ini AI-nya ya kali ya, nggak bisa diaktifin. Oh bisa, perhalus dan semacamnya. Kita nggak pakai itu aja. Mulai kamera potret, kemudian kita coba di 50 megapikselnya. 50 megapiksel kita jauhin dikit ya. Oke, setelahnya kita coba mode malam. Berhubung ini kan ya kurang gitu ya, pencahayaannya cuma pakai ring light aja. Mode malam. Tahan dulu bentar ya. Oke, dan gak lupa kamera selfie-nya kita coba. Oke, dan satu kamera potret. Oke, selesai. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Oh, masih proses. Oke, nggak bisa langsung dibuka ternyata teman-teman. Kalau kamera potret processingnya cukup lama gitu ya. Ya kayak ginilah. Hasilnya udah lumayan untuk kamera selfie-nya ya. Ini blurnya juga ya fokus ke orangnya, tapi rambut saya juga ada yang kena blur itu ya. Intinya blurnya nggak yang pas presisi yang pas banget gitu ya. Ini untuk kamera biasa, kamera selfie-nya oke. Ini untuk mode malam.
Mode malamnya kecerahannya oke ya untuk pencerahan yang kayak gini teman-teman. Selanjutnya ini mode 50 megapiksel. Gak jauh beda sama yang mode malam ya teman-teman. Maaf. Gak jauh beda sama yang mode malam, tapi yang mode malam ini lebih tajam gitu ya untuk warnanya. Kemudian ini untuk kamera potretnya standar aja, dan ini dia untuk kamera biasa. Jadi kamera biasa sama kamera 50 megapikselnya hasilnya sama teman-teman. Untuk tingkat ketajamannya sama tuh ya. Warnanya juga lumayan sama gitulah ya. Dan oke sih, untuk kameranya di sini memang bening ya teman-teman untuk kamera utamanya, kecuali kamera selfie-nya yang menurut saya sih ada sesuatu kekurangan gitu ya kalau dibandingin dengan HP-HP tipe sekarang gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk cuman ngebadikan momen udah oke di HP ini. Harganya cuman 1 juta rupiah, desainnya udah cakep, pakai chipsetnya yang lumayan. Kalau buat main game sih tentunya masih bisa gitu ya, tapi harus cari yang varian lebih tinggi ketimbang yang ini ya. Kalau RAM 3 Intelnya 32 GB dipakai gaming tentunya bakalan ya harus bersabar banget gitu ya teman-teman. Harganya 1 juta rupiah, dan untuk videonya mungkin cukup segitu aja ya teman-teman. Buat kalian yang mungkin berminat, cara ordernya langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman. Di sana udah lengkap link pembelian dan juga untuk nomor-nomor saya gitu ya teman-teman. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.